Hai guys, ketemu lagi di channel Endeavor Lovers. Mungkin setelah teman-teman menonton Avengers Infinity War, teman-teman akan mengira jika Thanos itulah penjahat terbesar di dunia Marvel. Mungkin ada benarnya, tapi sebenarnya ada yang lebih jahat lagi. Thanos sebenarnya memiliki niat baik, tapi caranya salah. Nah, kali ini kita akan bahas suatu event yaitu Infinity Final, di mana Thanos akan bertemu dengan Tuhannya Marvel, yaitu The One Above All. Perlu diingat, di dunia Marvel ada dua karakter dengan nama One Above All. One Above All yang pertama adalah pemimpin Celestial, tapi yang akan kami bahas adalah ada kata The di depannya, yaitu menjadi The One Above All. Kalau The One Above All adalah pencipta multiverse Marvel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk berkunjung ke website kami di www.endeavorlovers.com. Ada berbagai informasi seru tentang dunia manga dan anime di sana. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Awal cerita Infinity Final adalah ketika multiverse Marvel diobrak-abrik makhluk ekstradimensional bernama The Beyonder. Multiverse berbeda dengan universe, di mana multiverse adalah kumpulan dari jutaan universe. Jika Thanos hanya mengobrak-abrik satu universe, Beyonders mengobrak-abrik ribuan universe dan menimbulkan kehancuran massal yang skalanya jauh lebih besar daripada Thanos dengan Infinity Gauntlet-nya. The Beyonders sendiri adalah makhluk yang berada di luar multiverse Marvel. Dia berasal dari multiverse-nya sendiri, yaitu Beyond Realm. Masing-masing Beyonders menjadi Tuhan di universe-nya masing-masing. Sehingga di dalam Beyond Realm ada universe-universe, dan setiap universe ada Beyonders sebagai Tuhannya di sana. Beyond Realm bersandingan dengan multiverse Marvel dan multiverse DC. Ketika Molecule Man membuat suatu kesalahan besar dengan membuka portal multiverse Marvel, The Beyonders pun masuk. Ketika dia masuk, dia pun membuat kekacauan. Molecule Man sebenarnya adalah ciptaan Beyonders yang digunakan sebagai bom untuk menghancurkan suatu universe. Hal itu karena The Beyonders berjaga-jaga jika dirinya sudah mulai bosan, maka dia akan meledakkan Molecule Man di setiap universe yang ada di Marvel. Dan benar saja, ribuan Molecule Man diledakkan ketika dia sudah bosan. Akibatnya, ribuan universe Marvel hancur, tanpa menyisakan makhluk hidup satupun. Hal ini menimbulkan kekacauan skala kosmik di multiverse Marvel. Bahkan saking kuatnya dia, para makhluk kosmik seperti Galactus, Infinity, Eternity, Death, Mephisto, dan para dewa dihancurkannya dengan sekejap. Tingkah The Beyonders ini menimbulkan kemarahan Living Tribunal, yang merupakan makhluk terkuat ciptaan The One Above All yang bertugas menjaga multiverse Marvel. Mereka pun bertemu dan beradu kekuatan, tetapi sayangnya Living Tribunal pun mati oleh The Beyonder. The Beyonder baru bisa dikalahkan setelah Molecule Man berhasil menutup kembali portal multiverse Marvel dan membuat The Beyonders tidak bisa kembali lagi ke multiverse Marvel. Tapi akibat yang terjadi, multiverse Marvel menjadi sangat lemah. Living Tribunal yang bertugas menjaga sudah mati. Sedangkan ribuan universe sudah hancur, belum ditambah lagi universe lainnya yang masih ada juga menjadi sangat kacau. Melihat kondisi itu, Thanos dari Universe 616, yang merupakan universe-nya Marvel yang kita kenal saat ini, mencoba mencari jalan keluar. Dia pun menemukan fakta jika Adam Warlock berhasil menyerap satu universe dalam tubuhnya, sehingga dia menjadi sangat kuat. Akhirnya, Thanos pun mengajak Adam Warlock untuk mencari dan menemui pencipta multiverse Marvel, yaitu The One Above All. Mereka pun pergi selama bertahun-tahun mencari cara untuk menemui The One Above All. Hingga akhirnya mereka menemukan portal untuk pergi ke realita milik The One Above All. Dengan portal itu, akhirnya Thanos dan Adam Warlock berhasil masuk ke dimensi milik The One Above All. Dimensi itu berbentuk seperti awan emas dan berada di luar dimensi ruang dan waktu multiverse Marvel. Ketika masuk di sana, ternyata The One Above All sudah tahu mereka akan datang. The One Above All juga memiliki nama Above All Other. Dia menampakkan dirinya dengan wujud wanita dan laki-laki yang bergantian, yang diselimuti cahaya. Pada pertemuan itu, The One Above All berbincang dengan Thanos dan Adam Warlock. Thanos melaporkan bagaimana saat ini multiverse Marvel kacau balau sejak sang penjaganya yaitu Living Tribunal mati oleh The Beyonders. Dan The One Above All pun mengatakan dia sudah mengetahuinya, bahkan dia sudah tahu Living Tribunal akan mati. The One Above All juga menjelaskan dia mengetahui apa yang sudah, sedang,
dan akan terjadi pada multiverse Marvel. Dan sebenarnya, dia memang sengaja membiarkan multiverse Marvel diserang makhluk dari multiverse lain. Thanos pun mengajukan kesepakatan dengan The One Above All, sesuatu yang belum pernah terjadi, di mana Tuhan berdiskusi dengan ciptaannya. Thanos memohon kepada The One Above All mengembalikan multiverse Marvel kembali seperti semula, dan sebagai gantinya, Adam Warlock akan diangkat menjadi Living Tribunal yang baru, yang menggantikan yang sudah mati. The One Above All pun akhirnya menyetujui hal itu. Dirinya pun meminta Thanos untuk mendidik Adam Warlock sebagai Living Tribunal yang baru. Thanos pun setuju, dia berjanji akan menguasai Adam Warlock. Maka sekejap itu juga, multiverse Marvel kembali seperti semula. Adam Warlock pun berubah penampilannya menjadi Living Tribunal dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, melebihi makhluk apapun. Di sisi lain, Thanos pun menjadi penasihat dari Living Tribunal yang baru. Itulah fakta bagaimana Thanos dan Adam Warlock bisa bertemu dan berbincang-bincang dengan The One Above All, sang Tuhan dunia Marvel. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.